Pasar kripto saat ini sedang mengalami volatilitas yang sangat tinggi dengan pergerakan harga yang cukup tajam. Bahkan dalam satu hari kemarin, lebih dari $1 miliar posisi future telah terlikuidasi di berbagai platform perdagangan derivatif. Ini menunjukkan bahwa banyak investor dan trader yang masih belum bisa mengantisipasi pergerakan pasar dengan baik. Dalam kondisi ini, penting untuk kita melihat berbagai faktor yang sangat mempengaruhi pasar, terutama dari sisi makroekonomi, mengingat Amerika Serikat masih menjadi penyumbang volume terbesar dalam perdagangan kripto. Nah, di video kali ini kita akan membahas dua sisi yang sedang membentuk tren saat ini. Yang pertama dari sentimen bearish dan sentimen bullish, serta bagaimana kita bisa menyikapi pergerakan harga Bitcoin ke depannya. Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya, biar nggak ketinggalan update dunia seputar kripto dari Republik Rupiah. Oke, langsung aja ke videonya. Let's go! Sentimen bearish. Saat ini, pasar sedang menghadapi beberapa faktor yang memberikan tekanan pada Bitcoin dan aset kripto lainnya. Salah satunya adalah kebijakan tarif baru yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump. Tarif ini mencakup kenaikan pajak sebesar 25% pada barang impor dari Meksiko dan juga Kanada, serta pembatasan pada impor produk pertanian. Nah, keputusan ini memicu reaksi negatif di pasar karena berpotensi meningkatkan biaya produksi dan juga memperlambat pertumbuhan ekonomi. Jika biaya produksi naik, harga barang juga bisa terdorong lebih tinggi, yang pada akhirnya bisa menambah tekanan inflasi di Amerika Serikat. Selain itu, kondisi makroekonomi juga menambahkan ketidakpastian. Inflasi inti di Amerika Serikat naik dari angka 3,2% menjadi 3,3% pada Januari, yang dimana masih berada di atas target dari The Fed. Data ini menjadi pertimbangan penting karena inflasi inti adalah salah satu indikator utama dalam keputusan suku bunga oleh The Fed. Dengan inflasi yang masih tinggi, peluang pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat masih menjadi kemungkinan yang sangat kecil. The Fed harus memastikan bahwa inflasi benar-benar turun sebelum bisa melakukan pelonggaran kebijakan moneter. Jika mereka memaksakan pemangkasan suku bunga terlalu cepat, ada risiko inflasi akan kembali naik yang akan membuat pasar semakin tidak stabil. Tidak hanya itu, pasar juga sedang menantikan data non-farm payroll dan juga tingkat pengangguran yang akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan nanti. Nah, prediksi saat ini menunjukkan bahwa angka ketenagakerjaan masih akan kuat yang bisa memperkuat posisi The Fed untuk mempertahankan suku bunga lebih lama. Jika data yang keluar lebih tinggi dari perkiraan, sentimen bearish dalam jangka pendek bisa berlanjut karena tekanan terhadap pasar finansial termasuk kripto akan semakin besar. Pasar tenaga kerja yang kuat biasanya diartikan sebagai tanda bahwa ekonomi masih bisa bertahan dengan suku bunga yang lebih tinggi lebih lama, yang dimana otomatis membuat peluang pemangkasan suku bunga akan semakin jauh. Sentimen bullish. Di sisi lain, ada beberapa faktor yang memberikan harapan bagi pasar kripto. Salah satunya yang paling besar adalah pengumuman Trump tentang rencana pembentukan cadangan strategis kripto Amerika Serikat. Dalam pengumuman awal kemarin, cadangan ini mencakup XRP, Solana, dan juga Cardano yang langsung mendorong harga ketiga aset tersebut naik signifikan. Tak lama setelah itu, Trump juga menambahkan Bitcoin dan juga Ethereum ke dalam daftarnya. Ini memperkuat posisi kripto dalam kebijakan ekonomi di Amerika Serikat. Pengumuman ini menjadi tanda bahwa pemerintah AS mulai lebih terbuka terhadap aset digital dan bisa jadi awal dari regulasi yang lebih jelas di masa depan. Nah, langkah ini menandakan adanya perubahan besar dalam pendekatan regulasi Amerika Serikat terhadap aset digital. Dengan masuknya kripto ke dalam cadangan negara, kepercayaan investor akan semakin meningkat dan peluang masuknya lebih banyak institusi ke dalam pasar akan semakin terbuka.
Banyak yang melihat kebijakan ini sebagai langkah awal Amerika Serikat dalam mengadopsi aset digital secara lebih luas, di mana mengikuti jejak negara-negara seperti El Salvador dan juga Hong Kong yang lebih dulu mengambil langkah pro kripto. Nah, jika benar cadangan kripto ini akan diwujudkan nantinya, bisa jadi ini akan meningkatkan permintaan terhadap aset digital dan membawa dampak positif dalam jangka panjang. Selain itu, likuiditas di pasar keuangan juga sedang meningkat akibat penurunan saldo Treasury General Account atau TGA. Pemerintah AS baru aja menyuntikkan dana lebih dari 170 miliar dolar ke dalam sistem keuangan yang merupakan suntikan likuiditas terbesar sejak pandemi. Meski ini bukan quantitative easing, aliran dana ini tetap memberikan dorongan bagi pasar dalam jangka pendek. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa likuiditas ini bersifat sementara karena TGA nantinya harus diisi kembali hingga ke level 800 miliar dolar. Yang berarti dana ini pada akhirnya akan kembali terserap dari pasar. Selain itu, terdapat resiko lainnya juga, yaitu dalam perihal kebijakan dana cadangan kripto ini. Nah, jika di masa depan pemerintah AS memutuskan untuk menjual kepemilikannya guna memenuhi kebutuhan fiskal, maka bisa terjadi tekanan jual yang besar di pasar. Kondisi ini membuat kebijakan ini menjadi pedang bermata dua, di mana efek jangka pendek mungkin positif, tetapi dalam jangka panjang bisa memunculkan risiko volatilitas yang tinggi ketika ada news seliweran tentang Amerika Serikat jual aset mereka. Oke, pertanyaannya bagaimana melihat pergerakan harga Bitcoin sekarang? Nah, menurut Arthur Hayes di artikel terbarunya yang panjang lebar itu, skenario yang paling mungkin adalah Trump akan tetap menggunakan strategi pendanaan berbasis utang untuk membiayai kebijakan America First. Nah, dengan kondisi ini, The Fed pada akhirnya akan dipaksa untuk mencetak lebih banyak uang dan menurunkan suku bunga demi menjaga stabilitas ekonomi dan juga dolar Amerika. Hal ini berpotensi menjadi katalis besar bagi Bitcoin dan juga aset kripto lainnya dalam jangka panjang. Namun, masalahnya adalah bagaimana proses ini akan terjadi. Jika suku bunga masih dipertahankan tinggi untuk beberapa waktu ke depan, Bitcoin kemungkinan akan tetap mengalami tekanan dalam jangka pendek. Tapi begitu ada tanda-tanda bahwa The Fed mulai melunak dan siap memangkas suku bunga, maka pasar bisa mengalami apresiasi harga yang cukup signifikan. Arthur memperkirakan bahwa dalam skenario terbaik, Bitcoin bisa saja naik hingga 10 kali lipat dari harga saat ini, terutama jika The Fed benar-benar menyuntikkan likuiditas dalam jumlah besar seperti yang terjadi selama pandemi. Saat ini, dia percaya bahwa pasar masih bullish, dengan koreksi maksimal akan membawa Bitcoin ke daerah 70 ribuan yang merupakan harga tertinggi siklus bull market lalu, sebelum naik lebih tinggi nantinya. Bersiap untuk volatilitas jangka pendek. Nah, untuk saat ini, volatilitas masih menjadi faktor utama yang perlu diperhatikan. Dalam beberapa hari ke depan, kita akan melihat beberapa peristiwa penting yang bisa mempengaruhi pasar, termasuk pengumuman tarif tambahan dari Trump, serta data NVP dan juga tingkat pengangguran. Nah, jika hasil data menunjukkan peningkatan inflasi inti atau kenaikan tingkat pengangguran, maka diartikan ekonomi sedang memburuk dan memperkeruh kondisi pasar. Inflasi inti akan menjadi data yang penting karena Amerika Serikat menentukan suku bunga acuannya dengan data ini dan bukan data inflasi biasa. Sehingga pengumuman hasil data ini akan membawa volatilitas tinggi seperti biasanya di market ya guys. Selain itu, dengan adanya kebijakan baru terkait cadangan kripto AS, pelaku pasar juga harus waspada terhadap pergerakan harga yang lebih fluktuatif. Meskipun pengumuman ini menciptakan sentimen positif, belum ada kejelasan bagaimana pemerintah akan mengelola cadangan tersebut dan apakah di masa depan akan terjadi aksi jual besar-besaran oleh negara. Nah, di sisi lain juga, hari Jumat ini di White House akan ada Crypto Summit untuk pertama kalinya. Jadi, itu juga layak dipantau ya guys. Oke, pasar kripto saat ini berada di tengah tarik-menarik antara sentimen bearish dan juga bullish. Di satu sisi, tekanan dari kebijakan tarif dan inflasi yang masih tinggi memberikan tantangan bagi investor. Di sisi lain, dorongan dari likuiditas TGA dan pengumuman terkait cadangan kripto AS sedikit memberikan harapan bagi pasar. So, gimana menurut kalian guys? Apakah kondisi sekarang akan semakin parah dalam jangka pendek atau kita akan melihat titik terang dalam dekat ini?
Oke, jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Oke, sekian aja untuk video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe biar kalian gak ketinggalan update-update seputar dunia kripto dari Republik Rupiah. So, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!